jelinya coy. sih. Mas. Kayak lucu sih lagi. Bentar aku mau foto bentar. Tadi belum jadi. Harusnya aku fotonya dari sono. Agak backlight anjir. Ini bagus yang mana ya? Bebas. Nah kan? Kayak gitu sih kan. Kamu tadi udah foto tapi? Tapi kamu tadi udah foto? Ya udah kamu aja. Ada aku minta. Apa maksudnya? Bingung. Tadi kita makan. Oh ya, sebenarnya kan kita ada beberapa cerita teman-teman. Nah, yang lebih banyak cerita dia. Jadi aku mau dengerin. Ayo, kamu mau denger yang mana dulu? Nah, dari runtutan awal dulu deh. Runtutan awal. Dari ini aja deh, temanku di kelas. Kan dari dulu banget ya. Dari kelas 10 itu kayak sudah mulai terbentuk koloni, bukan koloni. Sudah mulai terbentuk geng-gengan itu ya. Dulu awalnya kan Tamsa kan satu geng sama mereka bersama Sumi dan kawan-kawannya itu. Tapi Ngomong Sumi nanti aja. tapi berhubung kan dulu kan saya kan masih banyak yang suka sih, jadi di luar sana banyak pacarnya, kayak ganti pacar, ganti pacar sampai di semester berapa kemarin baru berhenti pacaran tuh. Kan satu ketika pacarnya tuh ini selingkuh sama Sumi, nggak tahu selingkuh, nggak tahu udah mantanan, tiba-tiba diambil sama Sumi Yang Indomaret. yang itu. Nah dari situ terpecah lah Kansa. Jadinya Kansa join ke aku kan, kayak merasa dibuang oleh teman-temannya, hanya dia mencari kelompok yang baru. Datanglah dia ke kita. Kayak awalnya aku biasa aja ya, tapi kayak lama-lama dia ngedeketinya, bukan ngedeketin kita, kayak ya enak sih gitu diajak ngomong. Kayak oke, kita terima dengan baik hati. Tapi lama-lama kayak dia balik lagi, dia kayak menarik temannya tuh demi duit doang. Kan Kansa kan suka jajanin temennya. Dulu teman-temannya di circle yang sebelumnya, di circle-nya Sumi itu suka dijajanin sama Kansa. Jadi kayak semisal ke kantin ya, kayak Kansa itu mau beli sesuatu, terus teman-temannya ikut, terus teman-temannya dibeliin sama mereka. Dibeliin sama Kansa. Jadi intinya Kansa dulu tuh sering keluar duit buat mereka, gitulah intinya. Terus kayak lama-lama Kansa merasa kalau teman-temannya ini hanya manfaatkan duit dia saja. Tapi sebenarnya nggak tahu ya kayak gimana, tuh nggak pernah deket sama mereka. Akhirnya terbentuklah geng di solehot gitu. Enggak sih bu, nama grup lama pas ada belum Aisyah, kan Aisyah udah meninggal sih. Dulu pas masih ada Aisyah tuh grupnya masih aktif, kayak bahas mau nikah kapan. Dari dulu teman-teman udah banyak wacana-wacana mau nikah, apalagi Fadila sama Malik. Tapi kalau Diva kan terlaksana. Diva juga terlaksana, udah lama banget sama dia soalnya. Sama pacarnya. Sama suaminya yang sekarang. Kayak udah dari dulu banget. Gitu. Jadi kan meskipun mereka pacaran tuh kayak bukan pacaran yang alay gitu loh. Memang pacar. Pacaran ya udah saling suka. Punya udah tujuan tuh jelas. Betul. Nah, terus kelamaan pas COVID kan kita sekolahnya kan online. Terus aku pas itu kan udah gak asrama. Dia kan PP, soalnya hybrid, cuma seminggu masuk 2 kali, anjir ngapain aku di sit. Gratis enggak? Enggak ada nggak ya? Enggak ada cuy. Iyalah, sisa-sisa tadi dulu. Terus dulu tuh pas aku masih PP dari rumah Keman itu kan Kansa rumahnya di Kerabat. Otomatis aku kalau mau pulang ngelewati rumah dia. Otomatis dulu aku pas pulang selalu diantar sama dia ke Bulawang. Dari mana ke Bulawang. Tapi awalnya kayak aku sungkan gitu ya. Karena kayak nggak sekali 2 kali, berkali-kali selama 1 semester. Enggak. Lama-kelamaan ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kayak Kansa ini mempertahankan temannya dengan mengeluarkan effort. Ya bener sih emang tuh baik, tapi kalau gitu kan dia kayak dimanfaatin gitu kan sama teman-teman lainnya.
tadi pas Diva nanya kan saya nggak dikabari itu kan, itu awalnya aku sama dia kayak kamu datang nggak tahu, aku juga nggak tahu soalnya kan aku masih belum ada barengan sih ke situ, nggak tahu kalau kamu diundang. Terus pas itu juga aku ada ini diajak sama orang-orang yang mau ke Wonderland itu tapi gak jadi sama orang rumah. Terus kayak aku pas kamu nanya aku ke Fadila apa enggak, itu kan aku juga jawab masih nggak tahu, masih ada acara, ternyata nggak jadi. Akhirnya aku tanya ke Kansa, kamu jadi nggak gitu, masih nggak tahu, kayaknya aku ada acara juga sama teman-temanku, karena kan tadi bilang ada acara keluarga kan, tapi padahal dia mau keluar sama teman-temannya. Kalau aku jawab mau keluar sama teman-temannya kan nah gitu kan kayak orang aku jawab ada acara sama keluarganya, jadi Diva kayak sewot gitu gak sih? Kayak dia udah menghilang, kayak nggak kontakan sama sekali sama teman-temannya. Itu kan dia kayak awalnya kayak ada agak sewot gitu. Karena teman-teman aku nggak suka dengan dia. Karena teman-teman agak suka sama Kansa, tapi aku nggak tahu kenapa. Kayak selalu dari dulu tuh selalu ada circle di dalam circle. Dulu pernah bikin grup tanpa IT, pernah bikin grup tanpa Kansa. Tapi yang tanpa Kansa ini aku lupa kenapa, penyebabnya itu apa kok mereka bisa nggak suka sama Kansa. Karena sama aku kayak fine aja, apa mungkin aku nggak tahu gitu kan bukan apa kesalahan. Tapi beneran aku nggak tahu apa-apa, akhirnya aku mengikuti alur saja ya. Iya begitu. Terus yang kemarin apa Diva nikah kan aku juga nggak datang sih, tapi aku juga ada kelas, soalnya dia menikahnya di Rabu aja, terlihat di Rabu resepsinya. Ya nggak bisa, aku ada sempro. Aku kan sempro kamu. Apa pas kelas sempronya? Bukan kelas sempronya. Jadi itu masih tidak bisa datang kan. Terus besoknya lagi aku juga masih ada kelas. Aku kelas kan, salah. Salah. Sharing. Boleh. Aku kelas kan Rabu sama Kamis doang sih. Jadi begitu tidak bisa datang. Padahal aku level 3 ya? Oh iya, lo itu level 4 aja. Kan? Menjual. Apa kabarnya? Apa masih kurang ada gacuan? Kamu pernah makan Mbak Yumco nggak? Mana? Tapi rame banget ya sih. Saus jajar sepi. Terus sampai aku nggak pernah yang saus jajar, pernah yang di Malang doang. Sumpah, saus jajar sepi. Itu bener-bener kayak kesini karena lapar mata kan. Iya anjir, soalnya dari tadi kita kelaparan. Kita kelaparan teman-teman. Kita tadi energinya habis coy. Bener. Karena kita tadi tidak disangka-sangka ya guys teman-temannya Saira. It's okay guys. Kita tadi tidak disangka-sangka bertemu sama teman kita SMA, di mana teman-teman SMA tersebut tidak akrab dengan kita. Jadi kayak kalian tahu kan kalau kita ada di sebuah ruangan duduk bersama dengan orang yang canggung sama kita mau Dan itu ngobrol berjam-jam. 1,5 jam kayaknya tadi ada anjir. Kayak kita mau makan tuh tidak dipersilahkan, kayak ayo itu loh dimakan, monggo itu kayak gak ada basa-basi sama sekali. Kayak aku setelah say hi kayak ya udah duduk dong. Kayak padahal aku sudah dengan nada yang halo aku salamin satu-satu, tapi mereka tidak menjawab, cuma kayak Nah, maksudku gini loh, kayak kita tuh pasti ke depannya butuh temen. Itu relasi lah. Entah itu nanti butuh buat ini, buat itu gitu. Dan nggak salah kok kalau kita tuh SKSD. Apalagi kan kita notabene itu temen SMA. Itu tuh temen SMA. Yang literally ya kita udah kenal gitu loh. Itu juga ya udah sih, masalah SMA ya harus nggak usah dibawa-bawa ke masalah sekarang gitu loh. Kan bisa kayak nanya, ya gimana sekarang, gini gitu loh. Yang aku pengen tuh kayak ya udah sekolah SMA itu in the past gitu. Kayak nggak bisa kamu bawa sekarang tuh nggak bisa gitu. Asia circle-mu itu dulu SMA gitu ya nggak bisa juga kamu bawa ke
tetap kayak circle-circlean setelah kuliah gitu kan. Buat apa? Kamu tuh udah nggak anak SMA lagi, kamu juga harusnya bisa berpikir dewasa, bisa gini-gini. Bahkan aku pun tadi, meskipun aku bukan teman kelasnya dia ya, literally aku bener-bener dari situ tuh kayak orang hilang, kayak terus bukan yang banget gitu loh. Terus akhirnya ya udah, aku juga mau berusaha buat berbaur kan, ya nggak bisa juga karena mereka bener-bener yang sibuk sendiri gitu loh. Jadi aku kayak bingung, aku jatuhnya lah SKSD, aku sayang effort dewe. Nah aku nggak suka ya kayak gitu, kayak kita sama-sama nggak ada keinginan untuk bisa saling kenal, itu aku nggak mau. Sedangkan aku ada beberapa orang yang aku kenal, ya udah yang tak kenal kok yang ajak bicara, malehan niatnya pengen nambah relasi buat kenal sama orang-orang yang nggak aku kenal, jadinya nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ada salah satu teman dia cowok ngajak foto, itu aku impress banget sama dia, soalnya kita nggak pernah kenal, tapi tiba-tiba dia tuh kayak ada keinginan untuk ngajak gitu loh. Itu aku impress ya. Tapi dia emang tipe orang baik sih di kelas, dia juga kayak orang baik yang suka mengajak orang baik. Ya itunya dia yang bisa diandalkan di kelas. Plusnya dia tidak merokok sebenarnya. Betul, dia atlet loh. Dia atlet, bukan atlet sih, dia main sepak bola. Dia kuliah kan? Gitu. Dia tuh pintar, masuk 5 besar kok di kelas. Pintar matematika. Terus dia tuh kayak jarang bikin story. Bukan yang story alay-alay gitu kan. Biasanya kalau cowok kan suka flexing sana kesini, pamer motor lah segala macam. Kalau dia tuh kayak cuma nyetorin itu 1-2 kali. Dia bikin story nggak ya? Mari kita lihat. Juga ya nggak ya fotonya dari Padilla. Oh ini dia bikin story guys. Ini Rifki IBB tuh yang ini ya. Nah ini yang Farhan yang wibu. Ini wibu 1, ini wibu 2, mana pakai kacamata tadi dua-duanya. Makanya. Iya. Dan ini kan kok merem sih anjing. Mantannya merem. Boleh ganteng aja. Kan ini yang dua ini tidak bisa diandalkan, anak 2 ini. Paham. Tapi kalau sendirinya nggak terlalu kelihatan kayak beda gitu. Apanya? Kayak cewek-cewek itu menyatu gitu loh. Iya, lebih cewek-cewek saya bisa, tapi lebih cewek saya nggak bisa. Mana aku milasin ayu coy, kan nggak ayu nggak bisa. Yang aku foto nggak ya, yang aku foto studio yang cuman circle kutok Yang pakai almet banyak ya. itu sempat dibahas itu. Kenapa? Sekelas 1-nya. Mereka iri gitu. Kayaknya Gara-gara dia aja. ya nggak tahu ya, karena kalau mau diajak ya sama kita gitu. Nah, kayak gimana ya, mereka tuh deket sama yang cowok-cowok juga, tapi kayak gimana gitu loh, deketnya cuma ya wes sekedar deket doang as a friend di kelas, nggak di luar. Kalau kita itu masih di luar tuh masih omong-omongan gitu. Ada interaksi. Masih ada interaksi. Makanya pas kemarin pas nganu Uber itu kita tuh datangnya barengan, bareng-bareng, yang si cowoknya sama si ceweknya bareng-bareng. Kalah set, akhirnya udah terjadilah persimpangan itu. Ya kan pasti tiap kelas tuh kayak ada aja. Kayak crash-crashan antar circle tuh pasti ada aja. Tapi kerennya itu di IPA 3, di IPA 3 itu benar-benar sembaur itu. Semua ada. FK IPA 3. Caro. Ya. Caro, Jihan. Mana yang TikTok mereka VP itu kan? Bukan. Bukan. Tinggi banget, aku cuma inget dia doang anjir. Ikonik sekali. Dari mereka tuh kayak cowok-cowok gak memandang, ya udah temen ya temen, semuanya tuh temen gitu loh. Itu pasti
mencari. Sumpah nggak pedes anjir. Ini kayak level 1 guys. Gimana sama level 1? Kayak cuma geli-geli doang. Apa ya? Bukan itu apa? Ini bukannya dari mana sih? Ada voucher. Enggak dong. Enggak. Temen kita habis nikah. Yoi. Ya mau. 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 Oh ini guys, cantolan. Kita udah bercantolan guys. Oh my god. Contoh. Kita udah bercantolan. Kirain tadi kue, ternyata cantolan. Ya, biasanya kan gue. When to become one. Ini harusnya become apa becomes? Ya kan? Kalau ulang tahun belum aku ucapin, ntar Nggak aja. apa-apa. Padahal si ceweknya ini jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi gak apa-apa deh. It's okay. Kali aja kita yang salah. People can make mistake. Kali aja kita yang salah. Betul. Grammar kita yang amburadul. Iya, soalnya aku pakai grammar cocok-cocokan. Tidak pakai tenses-tensesan. Betul. Seperti itu guys. Oh, yang kedua. Oh, di dalam ada lagi aja. Oh. Biar nggak penuh. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua apa ya? Oh iya, di Surabaya. Habis ketipu penginapan. Anjing. Gak jelas duit. Udah aku hapus. Jelek. Aku pas habis ketipu tuh endornya langsung aku hapus. Aku awalnya tuh dapat penginapan tuh di sini, mana ya? Penginapan Pengilis. Ini aku awalnya dapat di sini. Di Inap Pengilis ini kan kayak lumayan ya harganya buat, terus fasilitasnya juga oke. Terus ternyata pas aku mau ke sana, tiba-tiba di aplikasinya tuh dipindahin ke penginapan yang udah tutup, nggak tahu apa namanya, lupa dia. Pokoknya agak jauh dari situ, dan ternyata dia tutup. Jadi kayak anjing, aku harus apa ini? Apa sih tuh mau nolak kalau mau tinggal di tempat temanku yang di kosan itu. Kosan dia tuh soalnya juga agak jauh, misalnya dari Mana-mana. Dia kos-kosannya tuh deket Winsa 2. Deket Winsa 2 itu di mana ya? Bentar. Aku tunjukkan seberapa jauh jalan Amir Mahmud Surabaya. Kayak belasan kilo pokoknya. Sumpah. Dan kalau Gojek sekali jalan tuh 60.000 ke atas ya. Coba ke stasiun Wonokromo ya. Oh, 8 kilo. Kalau ke stasiun Wonokromo 8 kilo ternyata. Berarti yang ke ini yang ke Tunjungan yang belasan kilo. Sama aku tuh pas di Surabaya bad mood parah anjir 3 hari. Kenapa? Gak tahu kenapa teman-temanku pada rese semuanya. Kenapa? Teman-temanku pada rese semua. Kenapa? Kayak gimana ya? Dulu tuh teman-temanku tuh kayak anak-anak yang polos, bisa menerima dengan lapang dada, kita bisa berdiskusi dengan baik, kayak bisa diomongin dulu gitu lah. Tapi kali ini enggak, mereka capek, langsung batalin, nggak jadi kesini, nggak jadi kesitu, dan itu udah jadi 2 kali. Pas pertama kan, hari pertama ya, kita datang ke Surabaya kan nyampainya sore, jam 3. Habis itu istirahat dulu ke kosannya temanku, makan dong kita. Habis makan, hujan. Nah, habis itu kan dari awal Jumat kan planningnya hari pertama tuh mau ke Jalan Tunjungan. Kayak kayu tangan gitu lah modelnya, tapi lebih besar, lebih rame, lebih intinya. Mau ke situ meskipun udah pernah kan kayak ya bahasanya kita coba yang lain gitu.
Udah kita ke situ akhirnya berangkat jam 8 malam. Jam 8 malam berangkat, keadaan mereka kayak agak capek gara-gara perjalanan di kereta 3 jam. 2 jam Capek tapi gitu. Kalau aku sih enggak sih aslinya, tapi nggak tahu ya teman-teman, kayaknya agak bad mood juga ya. Terus ya udah kita berangkat, hahihi, oke. Hari pertama berjalan dengan lancar. Terus hari kedua mau ke KBS. Dulu aku udah tahu kan aku dulu pernah pingsan di KBS itu kita ke KBS lagi tapi kali ini ke akuariumnya. Kayak Udah sarapan tapi. udah makan nasi uduk. Itu kayak kita ke mana tuh ke KBS, ke akuarium tuh kayak ya udah gitu doang, kayak nothing spesial. Karena tuh foto-foto lama sekali ya, bener ya, kayak aku udah capek. Hanya aku duduk di luar kan, yang di pintu keluar itu kan ada dudukan di sebelah gitu. Duduk di situ sama temenku, udah kayak agak capek gitu ya, saya udah keliling-keliling. Udah lapar juga. Ya kayak agak bad mood gitu ya. Gara-gara aku tinggal. Mereka masih keliling-keliling di dalam, kayak foto-foto di dalam kan ada dua zona kan. Sini sama sini itu. Yang apa sih namanya, ikan air asin sama air tawar kalau nggak salah. Ya pokoknya ada 2. Di situ aku kayak udah selesai foto-foto, tapi mereka masih lanjut foto-foto, kayak foto lama banget, kayak gantian satu-satu, terus kayak mau di sini mau di situ. Aku udah capek duluan, ya aku keluar kan, tapi gak bilang. Tapi kan ya mereka pasti nemu kan di situ. Apa bang? Ngombe es krim. Lubangan es krim. Ngombe. Mau jelly. Wah, sok. Terus habis itu kita makan ya. Habis itu kita makan yang di food courtnya yang rame banget itu, yang es jeruk 10.000 itu aja. Habis itu kan kayak yaudah ya makan dengan biasa. Terus temanku satu mau datang cowok, tapi dia hanya masih di Jogja, tapi udah OTW ke Surabaya naik bis. Terus kayak aku tanya, Randy, jadi kesini nggak? Kalau jadinya kita kemana habis ini? Itu kan mau habis dari KBS kan niatnya mau ke Tunjungan Plaza, mau makan-makan di situ, kayak jalan-jalan di situ, kayak ngapain kayak gitu, pokoknya belum pulang dulu kan. Tapi teman-temannya kayak yang nggak mau berangkat gitu loh, dan mereka nggak bilang kenapa. Kan kayak aku sama temanku yang Adila yang sama-sama cosplay itu kan kayak emang mau banget ke Tunjungan, soalnya emang ada Cibikon yang kataku event cosplay Indonesia yuk. Aku karena kan si Adilanya kan udah janjian sama temennya mau ambil barang kan di situ. Jadi kayak ini jam berapa sih teman-temannya cabutnya, anjir, kayak udah jam 5 enggak sih, jam 4 pokoknya udah mau tutup KBS-nya. Kayak nanyain Randy ini jadi apa enggak, jadi ikut apa enggak, tapi enggak dibalas-balas sama dia. Dia enggak, tapi dia tuh ke Surabaya, tapi main sama temennya yang lain. Ainda. Ya sekarang nulis. Terus gitu kan, akhirnya kayak mereka tidak kunjung apa namanya, memberikan kesepakatan, cuma doang, kayak capek gitu ya. Iya sih aku capek juga, tapi ya udahlah, kayak ini kita mau pergi Surabaya gitu loh. Kayaknya itu emang aku lagi sensi aja deh, soalnya emang lagi halangan juga, terus nggak, karena aku agak bad mood, teman-teman juga bad mood, semuanya kayak udah bad mood, capek gitu loh. Karena kayak aku memutuskan sama Adila untuk berangkat sendiri ke TP, cuma berdua, teman-teman yang lain pulang, yang bertiga itu pulang. Terus ya udah kita ke TP sampai malam, sampai jam 9. Terus mereka di kosan leha-leha kayak sambil diem-dieman, udah capek semua. Ya aku juga ikut diem sih, aku juga capek soalnya, capek menghadapi kalian. Kayak kalau ada sesuatu tuh tolong omongin dulu gitu loh, kayak nggak tiba-tiba nggak jadi, nggak tiba-tiba diem bad mood. Aku kesalnya tuh itu sih, kenapa tiba-tiba nggak jadi ketunjungan. Kalau gitu kan aku dari tadi udah bisa berangkat sendiri, nggak perlu nunggu kalian gitu. Nah kayak temennya Andrea tuh udah kasihan, udah nanya terus kamu jadi nggak, soalnya aku mau ada photoshoot, mau ke ini mau ke itu gitu kan. Jadi kayak nggak bisa nungguin di sini terus. Jadi hanya setelah gemas kayak udahlah aku berangkat duluan sama Ajila Tunjungan Plaza, dan sempat tersesat. Kamu tahu kan Tunjungan Plaza ada 1 sampai 6 gitu. Anjing ini di mana? Tapi hanya bisa keluar. Tapi aku tidak bersama.
begitu. Terus aku juga ada cerita kayak gitu yang pas aku di Jogja. kenapa sih dari Jogja? Habis dari Jogja? Pas daftar betul waktu itu karena aku berempat kan. Ya, yang nginep sama temen-temen gitu kan. Nah, tidak sampai situ. Ini pas aku bagian tidur. Temenku yang satu ini kayak gimana ya? Aku kurang suka sama cara dia minta tidur di tempatku. Karena awalnya kayak ya udah random aja sih. Kayak kalian mau di mana terserah. Terus aku memilih di tembok. Bukan memilih, aku cuma gelesoran di situ kayak udah lama di situ, udah apa ya, udah mau tidur kayak tiba-tiba temanku gini, aja aku mau di situ gitu kan. Kalau dari tadi kayak udah PW nggak mau dong, aku mau tuker kayak tidak mau. Kayak ya udah dia kayak kayak gitu loh, kayak merajuk gitu loh, kayak aku tidak akan tergoyahkan oleh keibutan gitu. Emang kecil saya kadang-kadang. Biasanya tuh di babying banget kalau di grup. Kayak ih kamu cantik banget kayak gitu, tapi kayak in baby way, not in kayak memuji biasa gitu loh. Kayak dia tuh udah terbiasa dimanjakan oleh teman-temannya. Bahkan dia dulu sempat 2 kali nangis gara-gara dikudo. Gara-gara dikudo sama teman-temannya begitu. Jadi kayak dia merasa dia menjadi anak bontot yang semuanya harus diturutin gitu loh. Secakep. Makanya dia tuh temen-temen dari semester 1. Tapi kayak lama-kelamaannya dia makin egois, makin didiemin, makin diturutin tuh dia kayak makin melunjak gitu loh. Ya udah. Nah, aku sudah PW di sini. Terus ya udah. Itu di malam pertama sih yang habis dari jalan kunjungan itu. Terus yang hari keduanya tuh ya, itu aku akhirnya tuker sama temanku yang lain, sama temanku yang Adila itu. Dia di sini, aku di sebelahnya. Terus teman-teman yang lain tetap kayak biarin aja, mereka udah tidur duluan juga. Terus habis itu hari ketiga aku ke Sidoarjo. Hari ketiga ke Sidoarjo ke temanku. Tapi awalnya tuh mau foto shoot di studio gitu kan, mau ke Ciplas. Tapi teman-temanku dipelopori oleh si anak bontot kayak gitu tadi, kayak aku capek. Kita udah jauh-jauh ke Sidoarjo coba menunut rebahan di rumahnya doang. Karena aku agak kasar sama temanku, kayak udah berharap gitu kan, soalnya udah nungguin dari lama. Kayaknya teman-temanku dari Malang aja ke Sidoarjo, aku masih merasa tidak percaya sama sejauh itu kan. Ya udah kita nanti foto box, foto studio gini, tapi ternyata tidak jadi. Tapi udah pesen? Enggak sebetulnya, kayak di mall gitu langsung bisa antri gitu loh, registrasi di tempat. Itu jujurnya nggak jadi, kayak jadi temanku itu kayak udah siap-siap, udah mandi, tinggal keluar. Apaan sih? Tapi nggak jadi. Kemarin temanku yang 2 kan aku berlima kan, aku sama temanku yang ketunjungan dari itu anak bontot, terus ada 2 lagi. Mana yang 2 ini menyetujui si anak bontot ini, jadi kayak lah ini kenapa dari kemarin kayak gini sih anjir, kayak gak jadi terus alasannya capek, alasannya gini, alasannya gitu. Aku kayak udah bad mood banget ya, soalnya udah merencanakan jauh-jauh hari mau kesini, tapi ujung-ujungnya mereka nggak jadi gitu. Jadi akhirnya sampai sungkan loh sama ayahnya temanku yang di rumah itu, kayak lo gak jadi keluar, takutnya jadi mau ke Ciplas. Kayak ya nggak jadi. Nah, ngapain ke Sidoarjo kalau nggak jadi keluar? Di Sidoarjo banyak gini gitu kan. Sampai ditawari mau tak anterin aku mana? Kayak tidak, nanti saja. Udah nggak jadi. Ini tiba saat pulang dari Sidoarjo ke Malang. Pulang tuh jam 6 habis maghrib pokoknya. Habis itu kan di kereta kan udah capek banget ya. Panjang jalan di Grab sampai di jalan di kereta tuh diem semua. Kayak mereka tuh udah bad mood sendiri gitu loh. Aku kan mau memulai percakapan juga kayak mereka terjawabinnya gak enak. Nah kalau mereka jawabinnya gak enak, aku juga gak enak. Terus kita ntar sama-sama gak enak, pecah dong dari ini grupnya. Jadi aku hanya ikut diem. Kayak mereka tidur, nyampe di Malang jam 8:30. Pulang ya sendiri-sendiri. Pulang, tapi tidak berhenti sampai di situ. Aku kan berangkat ke stasiun kan sendiri, naik Gojek. Tapi padahal kosanku sama mereka yang berdua ini lumayan dekat.
sama si Bayi sama temanku satunya itu, sama si Bontot lah, anggap aja si Bontot. Tapi padahal dia bukan Bontot, emang dia badannya kecil aja begitu. Aku mengiranya pulangnya kan aku sendiri lagi sih, kayak aku mau cepet-cepet pulang, aku mau cepet-cepet rebahan, diantar sampai depan kosanku tinggal masuk. Nggak, tapi mereka tiba-tiba mau pesen Grab car buat kita bertiga. Kayak terus aku tanya, ini nanti apa berhentinya di mana? Allahu Akbar. Ini nanti berhentinya di mana? Di Indomaret. Dan naik di Indomaret, jarak Indomaret ke kosan itu jauh. Indomaretnya di sini. Kamu masih harus melewati jalan ke sini, ke situ, baru kosanku di sini. Jadi kayak otomatis kan harus berjalan dengan membawa 2 tasku yang berat gitu. Jadi kayak aku cuma jawab, oh. Tapi kayak agak judes gitu loh. Oh, udah bad mood, udah capek, kayak teman-teman liburanku tidak sesuai ekspektasiku gitu loh. Kok teman-teman ini malah tidak ada semangatnya sekali. Ya aku tahu sih, aku juga capek, tapi kayak setidaknya hargai rencana kita yang sudah kita buat. Kalau mau batal itu satu aja, gak langsung 2 atau 3 gitu aja. Jadi kayak aku jalan sama mereka tuh cuma 2 kali. Dan rencananya itu ada 5 tujuan, tapi yang terlaksana cuma 2. Yang sama mereka, tapi yang sama Adila ada 3 gitu ya. Yang di Sidoarjo sama sekali nggak jadi. Jadi kayak kita cuma rebahan, makan di situ doang, terus sudah hilang. Kayak tidak memorable sekali. Aku kalau jadi teman yang dari Sidoarjo marah kayak anjir. Padahal kayak udah excited, udah jauh-jauh hari, 2 minggu kita merencanakan mau kesana kesini. Tapi ya udahlah, mau protes gimana. Aku juga cuma numpang kan di situ. Kalau tuan rumahnya juga oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi menurutku ya kayak ya itulah pentingnya punya teman ekstrovert. Betul. Bahkan temanku introvert semuanya. Dan alhamdulillah temanku semua yang berlima ini termasuk aku, yang ekstrovert 3, Coy. yang intro 2. Tapi yang intro tuh hampir ekstro gara-gara Iya. kita bertiga gitu loh. Introvert tuh bisa jadi ekstrovert kalau sama orang tepat. Dan akhirnya ya meskipun sediam-diamnya temanku yang Intro. tapi mereka tuh bisa ekstro, bisa kayak aur-auran gitu loh. Dan itu lah kayak jadi aku tuh kayak kemarin pas waktu apa ya, oh kan waktu itu kita kan nginep di rumahku gara-gara ada nah itu kita enjoy banget karena memang kayak ya udah kita bener-bener saling kayak ngerjain pun kayak seseru itu. Iya coy. Karena ya wis seru-seru aja, seru-seruan lah. Makanya karena aku pribadi pun kalau sama orang intro aku ya capek karena aku ngerasa kayak aku effort sendiri jatuhnya. Gak sih, misal ada temen yang sama-sama paham, maksudnya sama-sama sefrekuensi itu enak. Kayak ada feedbacknya itu lah. Kayak misal kamu intro kan, aku extro, kamu capek, tapi aku nggak ngerasa capek. Nah gimana caranya biar kamu tuh nggak capek mental aja, mental sih, nggak capek pikiran, energinya nggak habis. Terus di bawah duduk nggak tahu. Terus abis itu kayak nulis, kok kita lama ya? Tiba-tiba di bawah ada dugem aja. Terus abis itu kayak ya wes kita mau kemarin kayak konser bareng. Ada temanku yang benar-benar introvert, gak bisa banget di luar, di kayak orang yang Banyak. buahnya, akhirnya dia keluar sendiri, Nggak nggak ngajak-ngajak. ngajak, dia cuma bilang aku keluar ya. Ya udah kita benar-benar se-have-an itu, kita nggak bad mood gitu loh, karena ada satu orang yang nggak pengen nonton konser tapi yang lainnya tetap enjoy tetap bisa nonton konser kok. Dan yang introvert juga nggak bad mood kok, itu karena dia punya caranya sendiri untuk biar dia tuh nggak bad mood gitu loh. Betul. Nah itu makanya kemarin pas aku berenam tuh ya wis seru aja nonton konser, nggak ada yang kayak gimana. Jadi kayak mau kemana-mana juga kayak kemarin ke Uma Yunca juga berlima, ya wes masih jauh kan dari Dieng toh, Mesir kan jauh lumayan 20 menitan. Itu ya wes mereka kayak enjoy ya. Sebenarnya ada satu yang nggak mau ikut karena capek gitu. Ya udah kita nggak memaksa, karena ya wes ya piye maneh ngono lho. Tapi banyak yang ikut, akhirnya dia pengen ikut juga.
akhirnya membaur lagi, gak capek lagi kayak gitu loh. Jadi kayak kita tuh sama-sama saling ngasih Iya. gitu. Positif energi. Wah, temanku enggak ngajak-ngajak dia jalan kayak duit sama. Kayak dari capek mesti langsung ngomong aku capek. Pasti orang-orang kan kayak bakalan bersimpati kan. Kayak oh alah, gak jadi kesini ya biar nggak capek gini ya kayak berusaha menawarkan solusi yang terbaik gitu. Tapi kayak dia nggak ada keinginan buat aku capek aku nggak ikut ya kalian jadi nggak apa-apa nggak usah aku nggak ada. Kayak harus divalidasi kecapeannya itu, tau gak sih kayak karena dia tuh ngomong aku kalau bikin story nggak pernah ada yang like kayak hanya kayak ini lo tak like di depan matanya kayak makasih. Nah akhirnya sampai bilang like kayak aku baru nyadar ternyata dia harus validasi banget ya. Anjir. Gak tahu ya apa mungkin karena temanku yang agak toksik juga, jadi kayak bukan toksik sih, kayak emang omongannya kotor aja. Jadi kayak kita terlalu barbar untuk ngatain gitu loh. Tapi dari situ juga kayak kita akhirnya open gitu loh. Nah jadinya open kayak aku kan emang tolol banget masalah percintaan kan. Ya kamu tahu sendiri lah, aku mesti gak tepak loh. Tapi aku cerita ke mereka ya bener kayak tololin aku, tapi mereka juga kayak ngasih masukan, terus kalau misalnya mereka cerita juga aku kasih masukan gitu kan. Dan akhirnya dari situ teman-temanku kayak percaya kalau semisal lancar enggaknya hubungan itu tergantung keputusanku anjrit. Sampai di tahap itu kayak semisal soalnya ada satu teman dua lagi gak tahu tapi yang ketiga ini lolos apa enggak. Yang pertama aku tuh udah mewanti-wanti semenjak dia deket sama si cowok ini. Dan aku emang nggak suka aja sama cowoknya, tapi aku tuh selalu bilang ke teman-temanku kayak kalian nggak apa-apa mau deket, tapi aku nggak suka sama cowok itu. Aku bilang kayak aku nggak suka karena ini kamu punyamu kamu bos alah bodoh. Aku nggak suka karena ini cara perlakukan ke kamu tuh gini tanpa kamu sadari itu kamu kayak diginiin sama dia gini. Aku bilang gitu ke semua temanku, aku bilang gitu. Terus habis itu dia kayak oh iya akhirnya tiba-tiba jadian apa yang nggak aku suka, apa yang aku pernah ngomong jangan sampai kejadian ini ternyata kejadian. Dan dari situ mereka tuh kayak percaya kalau misal emang omonganku tuh bener gitu loh. Emang tahayul sih, emang agak anjing ada itu. Terus habis itu ya udah dari situ dia tuh benerannya kayak kalau misal ada cowok yang deket sama dia tuh bilang gitu loh kayak Hir kalau misal ini gimana, first impressionmu gimana, gini gitu. Terus habis itu yang satunya ini kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Beneran secegil itu, aku tuh juga bilang pandanganku terhadap cowok ini tuh kayak gimana gini. Ternyata apa yang nggak aku harapin juga terjadi lagi gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak aku bingung loh, kenapa omonganku tuh selalu bener, sedangkan aku pun mempraktekkan ini ke kehidupanku tuh gak bisa gitu loh. Aku heran kayak aku kok iso. Terus akhirnya ya udahlah terus yang ketiga yang dari Leo itu aku udah bilang first impression jelek banget karena bayangin aja pertama kali ketemu si cewek ini bilangnya si cowoknya bilang ayo masak bareng-bareng di rumahnya cowoknya. Iya. Ternyata dibawa ke kosnya temennya, kontrakannya temennya di Batu. Gila. Dan itu malam-malam kan. Dari situ aku mikir, gak bener gitu. Terus aku semisal aku sampai marah-marah ke dia. Aku sampai kayak apa maksudmu kayak gini? Kamu tahu kan kalau itu tuh kalau misal kamu polos dikit tuh kamu bisa bablasan, kamu bisa gini. Tahu kok, iya aku juga sempat marah ke dia gini. Kenapa kamu? Ya percuma kamu marah-marah kalau misal nggak kamu cut off dari diri kamu sendiri gitu. Ternyata dia pacaran sekarang. Sampai saiki. Aku sampai bilang, aku sebenarnya ada 10 evaluasi buat cowokmu. Ini buat cowokmu bukan kamu.
karena emang cowoknya yang problematik menurutku ya. Tapi menurut dia itu kayak bilang aja ke aku biar aku juga introspeksi. Enggak, kalau aku ngomong ke kamu pasti kamu ngomong ke dia beda. Iya, Aku diperhalus. Enggak, dan aku pengen ngomong secara langsung karena dari kemarin yang temanku yang pertama yang pacaran terus akhirnya putus, terus dia trauma itu, aku pernah nge-eval cowoknya Ketemu langsung. Zoom. Gak tahu waktu itu lagi brokeran terus mari kamu cowoknya sekalian lah aku tanya-tanya kan kayak kenapa gini terus sampai temanku tuh ngechat pas waktu itu mantannya ngechat mantan, maaf ya kak, emang temanku nggak bisa dijaga omongannya gini soalnya emang sebrutal itu ternyata pertanyaanku, aku nggak sadar. Tapi ya apa yang agak sen aku bisa cek kok gono. Iya kan, terus ya menurut aku kok orangnya kamu tahu sendiri ya, kejadian itu tadi. Aku tuh kalau nggak suka sama orang kelihatan banget kayak, padahal aku udah kayak senyum kayak gitu. Aku nggak Tapi kelihatan. bisa, tapi nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa. Terus kayak dulu teko konos aku nggak srek, terus yang Leo ini aku juga nggak srek sampai sekarang. Ya udah, gitu guys. Makanya kisah percintaan teman-teman yang lain tuh ini loh mempengaruhi kesehatan mental kalian, karena di saat teman-teman yang lain itu cerita otomatis kan membawa berbagai dampak, berbagai vibes, entah itu positif vibes, entah itu negatif vibes. Kita ikut merespon soalnya. Kita ikut merespon dan kita juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Betul. Kita juga kalau mereka cerita, kita juga harus ada di dalam cerita itu gitu loh. Kalau semisal dia lagi nangis otomatis kan kita juga capek gitu loh. Aku sampai bilang gitu loh ke teman-temanku. Soalnya kayak ya udah mau kalian gimana? Aku mendukung apa yang kalian lakukan, tapi aku tetap mewanti-wanti kalian gitu loh. Kalau semisal ada apa-apa, yang penting aku udah ngasih tahu. Kalau semisal kejadian dan kalian trauma, jangan cerita ke aku. Aku sampai bilang gitu. Karena aku udah pernah ngingetin kalian, aku udah pernah meringatin kalian, tapi kalian gak mau dengerin. Wes, apa ya mau gimana ya? Maksudnya kayak ya udah itu urusan masing-masing. Aku bilang kayak yang aku kemarin itu kan aku bener-bener cerita semuanya, screenshotan chat-chatanku semuanya itu aku kirim ke teman-temanku, bahkan gara-gara gelang iki aku tuh sampai berantem aja. Kamu tuh kok dari? Enggak, ini gelangku ambek teman-temanku. Gara-gara ini aku berantem. Apa berantem? Karena dia itu temen. Halah, ambek kancane dhewe kok cuma. Makanya Gak bisa tuh, gak bisa. aku juga gak bisa kayak gitu, kayak aku tuh sampai ngomong ya ini mari cerita nang arek iki kalian. Hari ini apa? Sing lanang, Apa? sing cowok. Kan nanti mau cerita, gak apa-apa. Oh ya, jadi tuh kayak aku ngerasa aku nggak bisa jadi diriku sendiri gitu loh sama dia. Kayak dia tuh setiap hari bad mood, bayangno ngadepe wong bad mood, apa nggak capek? Aku terlalu dinois capek kok. dia itu setiap hari kayak kita tuh hampir berantem gara-gara bad moodnya dia. Entah itu bad moodnya dia, entah itu bad moodku. Tapi kalau aku tuh nggak mungkin tiap hari bad mood, anjrit, biologika aja coba. Kesel aja. Iya makanya, terus apa ya? Aku pun kalau bad mood aku bilang kok, kalau aku bad mood, aku pengen ini ya. Udah that's it. Tapi kalau dia, ya udah bad mood, terus mari ngono. Di saat aku lagi kayak berusaha menghibur ngono, kayak apaan sih gitu-gitu loh. Kalau itu sih, Gak jelas anjir. dia kan berusaha menghibur, kan dia maunya kita hibur, tapi Iya. kan dia dihibur kok gitu. Abis itu masalah gelang, kan aku kan bikin story kalau nggak salah gelang. Itu kita teman-temanku berempat itu lagi ngepap ini gelang masing-masing beda warna. Kayak gitu kamu kan. dibeliin, kamu nggak ada itu kan? Kamu tahu kan itu? Tahu. Nah, terus si cowok ini tiba-tiba bilang gini, maaf ya ganggu. Terus kalau dia ngomong kayak mana berarti dia itu marah. Aku bilang, kenapa ya Allah, salah apa lagi aku, kali ini apa lagi, aku sampai bilang gitu loh. Terus udah, silahkan sama teman-teman kamu yang asik itu kayak,
cuk kan sopo anjing duduk pacarku kan duduk sopo-sopoku Aneh. wani-wanine awakmu kayak ngono nang aku Kali itu dia cuma stranger yang tiba-tiba kayak halo. iya kan Tiba-tiba. terus abis itu apa ya akhirnya Mau. berantem iya ya kayak mas Loh, akan gitu. Alon-alon ya? aku bilang gimana sih yang asik itu ya terus aku bilang loh oh kamu marah gara-gara aku bikin story aku bilang gitu kan terus ya kamu pikir aja kamu lo balesnya lo jam segini sedangkan aku kirim chat itu jam segini kamu tuh lo ada di WA tapi kenapa kamu nggak bales chatku cepet ngono intinya tuh kayak gitu terus aku bilang gini bukan berarti chat aku bales chatmu lama itu kamu bukan prioritas aku sampai ngomong dulu ya kan aku lu ngechat bapakku itu ya berhari-hari tapi ya bapakku prioritas ngono loh maksudnya kayak aku sampai cerita ke Rehan sama Gina di grup itu ternyata aku tuh setipe Mbak Rehan karena kita tuh butuh space untuk kita berkegiatan kita nggak bisa kayak 24/7 sudah HP gitu Betul. paham kan? Jadi kayak kalau semisal aku ngilang ataupun aku gak sempet ngasih kabar berarti kamu tuh harus tahu kalau aku tuh lagi kegiatan bukan aku lagi selingkuh goblok aku sampai kayak aku sampai mikirnya aku kayak aku capek aku tuh gak bisa kayak setiap hari tuh harus kabarin tuh susah anjir Aku juga nggak bisa anjir. kecuali lah misal how's your day kayak gimana hari ini apa ada cerita kalau misal nggak ada cerita ya berarti hidupku fine aja gitu kalau aku cerita ya udah berarti ada sesuatu yang menarik di satu hari itu gitu loh aku juga nggak bakalan kayak nutupin loh gitu loh kalau misal kamu percaya sama aku ya kamu harusnya tahu aku tuh nggak bakal menduang nggak bakalan selingkuh aku nggak bakal ngapa-ngapain sama cowok lain harusnya kayak gitu anjir Soalnya kayak dia harus percaya mbak overthinkingnya kayak gitu. iya dia itu overthinkingnya dan aku nggak suka sama cowok yang overthinking Bener. capek banget gitu loh dah jadi aku kayak mikir anjing ki karepe apa coba kayak aku tuh mau sabar setiap hari juga aku ada batasnya aku sampai ngomong nanti delok nih chat ya nanti lihat aku tuh sampai orang sabar itu pasti ada batasnya nggak mungkin infinity kayak Nggak mungkin seumur hidup sabar. mungkin ya Pasti ada waktunya meledak. iya anjir. aku tuh Nabi Muhammad anjir Bukan Nabi Boy. bukan Nabi Boy terus abis itu kayak ya Allah aku capek banget terus pas tanggal 30 aku ingat banget 30 Desember. atau 29 kita berantem ya Desember. 29 Desember kita berantem sampai tanggal 30 pagi dan aku moro-moro ngechat ini ya udahlah kita udahan aja terus juga aku nggak bisa bahagiain kamu Emang dari awal ada sesuatu? ya kan maksudnya kita deket Oh. kayak kita udahan deketnya gitu. Nggak temenan lagi. Nggak. Anjing. Terus habis itu apa sih aku mau mikir dulu aku nggak mau ambil keputusan di saat aku lagi emosi aku bilang gitu nah ternyata aku tuh nggak deket sih kenal sama temannya dia cewek emang teman deketnya dia nah aku waktu itu sempat ngechat si temennya cewek ini gara-gara waktu itu Gina minta inian apa sih kayak joki tugas dia itu joki tugasin cewek udah aku chat dari situ terus habis itu aku tanya si R ini emang tiap hari badminton ya awalnya kayak gitu bilang terus akhirnya mengalir lah itu cerita dari A sampai Z terus sampai di posisi dia bilang si ceweknya kalian tuh pacaran nggak sih Anjir. terus aku bilang enggak belum aku bilang gitu kok complicated sih ngono iya anjir iya kan complicated kan jatuhnya kayak toxic Dia banyak mau anjir mah. terus dia tuh iya sumpah si ceweknya juga bilang gitu ntar aku liatin chatnya terus abis itu kayak lah apaan sih maksudnya apaan sih kayak gak jelas gitu loh si cowok ini juga banyak maunya kayak pengen dimengerti gitu loh pengen di ngerti tapi gak iso ngerti aku Betul. Egois banget semua.
Jadi aku kayak ya paham, dia kadang kalau misal aku bad mood dia kayak space, tapi aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku kadang misal bad mood, aku tuh butuh cerita kenapa kok bisa bad mood gitu loh. Aku tuh cuma butuh temen cerita, bukan butuh temen yang ngasih space waktu buat aku sendiri. Kalau kayak gitu ya wis percuma. Ngapain aku deket sama kamu kalau misal ujung-ujungnya aku dikasih space buat sendiri. Aku bisa ngasih space gue sendiri aja. Kayak ayo aku ya iso mengatasi diriku sendiri kalau misal ujung-ujungnya solusinya kayak gitu. Aku harus pegel dari situ. Terus kayak apa mana ya? Waktu apa ya? Aku sampai bingung. Tapi emang complicated banget sih anjir. Cuma temen doang, banyak mau, egois kayak gak kuat dan habis itu yang aku bikin story nyanyi cover lalala gak jelas itu kan itu kan judulnya Bunga Maaf ya sing ya apa sih Bunga Maaf itu andai angin memaaf saya tak usah kan kutelan isi bumi hanya untukmu dia komen I miss my boss. Terus ya kan aku kan biasanya nyelok dia kan cap gitu loh karena aku gak suka panggil kayak sayang keren banget aja, gak mau. jadi kayak aku panggil Captain atau enggak dia namanya dia dia gak mau dipanggil namanya dia Apa? keceluk jenengnya Aku gak mau apa? keceluk jenengnya emang Aku gak mau. kayak R. si R hah? Rehan. itu anjir Rehan mah bestie si R iki nggak mau dipanggil namanya jadi ya wes aku manggilnya Captain gitu terus dia manggil aku bos wes lah kayak Captain dan bos gitu aku juga mau manggil sayang kayak cringe kayak beb yang bubuk terus abis itu ya udahlah kita ngobrol waktu itu enggak dia ngomong I miss my boss kan sampai emot kalau misalnya emot katanya nangis sih gue sing berembun cringe banget. Aku gak suka banget tapi emot pick me sumpah. Iya terus habis itu aku bilang bisa aja udah gitu Tapi itu sesudah bertengkar. udah selesai Berarti udah baru kemarin aku kan udahnya tanggal 30 sore apa 30 malam ngono kita udah kayak say iya kita udahan ya tapi kalau misal kamu ada apa-apa butuh as a friend nggak apa-apa bilang aja ke aku toh juga nanti aku kayak in the future aku pasti butuh kamu juga gitu loh entah itu jadi relasi kerja ataupun yang lain pasti butuh aku bilang gitu aku nggak bakalan unfollow kamu aku nggak bakalan ngeblok kamu karena memang kita udahannya ya udah baik-baik gitu loh tanpa ada orang ketiga aku bilang gitu kan ya udah iya aku juga gak bakalan unfollow kamu kalau misalnya apa ya apa aja kalau ketemu ya udah kita kayak ya udah teman gitu. doang. Terus habis itu tiba-tiba dia kemarin ngechat Enggak. emotif terus aku bilang bisa aja aku kan kayak bisa untuk friendly gitu loh terus dia bilang aku serius aku nggak pernah bohong dia bilang gitu kan terus udah ya ini udah lalu nggak usah diulang lagi ya Kita udah selesai. terus tiba-tiba I miss you a lot si jangkrik arek iki maksudmu apa terus aku bilang sorry aku udah bilang gitu tapi nggak dibales lagi sampai saya. iya aku cuma bilang sorry aku udah bilang gitu karena emang udah nggak bisa aku juga udah capek sama kelakuanmu kayak mood swingmu aku nggak bisa gitu loh aku juga kayak aku jadi mikir kata Edina Berehan tuh bener ternyata hubungan dewasa itu ini Karena hubungan dewasa itu di saat kita ya udah kita tuh udah percaya sama satu sama lain terus kita udah tahu tujuan kita tuh apa ke depannya kita udah tahu sifat dan sikap pasangan kita masing-masing itu kayak gimana gitu kan jadi nggak kayak apa jadinya kan iya egois akan gelem
Oh, kamu siapa? Gemes banget aku anjir. Iya kan? Emang kok tak duduin cacat aku sampai jangkrik kan? Sebab aku 2 kali dicecek arek lanang kak ngene iku tak posting kabeh. Gak kayak ngono sih, tapi kayak iya. Harus validasi. Jatuhnya harus validasi. Soalnya kayak apa ya? Kan dia ngomong kan apa si Erik itu tahu ngomong like dia tidak menemukan kebahagiaan apa nggak pas kamu cerita awal itu. Dia cari rumah. Ayo cari rumah. Tapi kamu golek rumah pakaian milih. Giliran ketemu gak dirawat dengan baik. Ya roboh iku omahe. Terus sampai temen dia tuh sampai bilang kayak ya wes emang problemnya DM. Kamu tuh baik, kamu tuh gak kayak cewek-cewek yang sebelumnya. Cewek-cewek sebelumnya kan emang rese, makanya aku mendukung si R untuk melakukan kayak mengghosting gitu kan. Tapi kamu tuh baik, ya aku juga harus ngomong ke R karena dia temanku. Terus mari itu aku harus ngomong ke R karena dia temanku, dan kamu juga cewek yang paling baik sejauh ini. Aku kan terharu. Temannya dia si cewek. Terus habis itu kayak apa ya? Ya gimana lagi, dia udah bilang kan kayak apa namanya, si yang awal minta pisah dia loh ya. Butuh aku sih mewakili. Ya aku sebagai cewek aku juga punya harga diri dong. Masa aku juga ngemis cakrik kan sopo kan ganteng ayo ora. Dia kayak tidak memberi kenyamanan dan feedback yang setara be aku. Adrit, ini siapa sih? Ayo, ada pacaran. Terus gimana kayak Uno. Terus habis itu kayak ya wis aku kan udah capek ya. Kayak si Adri. Uno. Cuma kok iki piye kok arek lanang itu kebanyakan problemnya itu like guys harus validasi toxic masculinity. Temu itu tak sumpah. Aku udah kayak astagfirullah, aku juga apa sih sampai dan aku kayak ikut dombe Pak Mas Sofian aja lah sesuai kesel anjir. Harusnya ya, like jodoh sih gak apa ya. Jodoh, dukung jodoh. 100%. Jodoh. Ini karena ya anjir. Sumpah Anjir. Gak sih dah Uno. nambah Sumpah. Ada nggak? Jadi kayak gitu ya, seneman iku ya. Gila. Kayak tak pikir kamu sudah tidak pernah bercerita nih soalnya perjalananmu sudah mulus kamu. apa? Kayak perjalanan. Soalnya aku terakhir dulu cecetan sama beda itu kayak jajan, kayak panganan coklat. Susu. Ya susu sih dicantol Iya, kan. jatuh. Aduh, Soalnya di bawahnya. Sing itu kan, terus aku mikir kayak oh berarti berjalan dengan baik gitu. Itu semua gak sih sing kayak coklat atau lintas bulan ini? November kayak. Pokoknya Pokoknya pas aku sakit, pas aku inilah, pas aku ujian kayak Desember awal. Kayak seiku kan, terus kayak oh berarti saya gak ada problem ya berarti saya Kan berjalan dengan mulus. Tiba ini kok gini anjir. ini yang salah apa sih? Tuh. Pilihan terbaik wes cut off. Iya, aku cut off wis. Sampai DE ngechat mana, aku bakalan ngeblokir. Gila. Wis aku Udah. Kok jelek banget ya? Siapa yang ngocok? Siapa Aku. tuh? Siapa itu? Anjir. Mana? Terus udah, aku sampai kayak sekarang kasih suruh udah cowok. Nggak apa-apa. Aku kayak gimana ya? Aku akhir-akhir ini wis ditakoni. Kan mbakku kan udah 2 kali gagal sih mau nikah. Yang pertama sih gara-gara weton itu. Yang kedua gara-gara putus wingi. Terus ngenane iki banget. Putus. Soalnya ambek tanggo dhewe. Nah, ambek tanggo dhewe iki bapake pacare mbakku ambek bapakku tahun duwe masalah.
anjrit. Terus mereka itu kayak gini, ayo awake rapi gak apa-apa bae kesalahpahaman antara dua orang tuanya bisa terselesaikan. Enggak, bapak jenenge bapake pasare mbakku melakukan kesalahan yang sama dengan bapakku, menipu bapakku. Duit kan bapakku kan ini sih peternak ayam, terus bapake ku kayak pengumpul pakan ngene lho. Terus kayak pakan itu dikene bapakku iki kayak gak jujur ngene lho, mbah ono apa sing gak dihitung lah, apa sing dihitung double. Kayak intine ditipu, gak jujur. Bapakku ya geting kan ya kayak iki padahal wis biyen iku gak tak pikir wis mari. Nyata lah kok selanjutnya iki sapa ya? Apa? Ya sama. Terus Tadi kayak ya udah kandas lagi. Terus mari cerita ibuku ngene. Ngene kan lah aja ono enggak apa seneng gandengane kan waduh. Ono anjing aku kejawab apa iki. Jadi sampai jawab ono, tapi kayak gak cocok ae. padahal Tekan. Aku wis tak cerita terus aku dicepat gambar lanang. Jangan tahu ya. Iki ku pas aku awal-awal cosplay dia. Pas awal-awal cosplay kan kayak sik titik ya sing tak kenal. Jadi kayak ya si ibu tok ae. Nah, itu ada satu laki-laki arek Malang, omae cedak alun-alun ngono. Nyedeki aku, tak wae kan untuk berteman biasa yo. Soalnya dia nang event bisa, tapi aneh gak tahu ketemu aku. Oh iki saat dulu aku cosplay. Aku saya mek teko tok gawe foto-foto ambek wong-wong. Begitu terus dia ini marah-marah nge-follow aku, ngechat boleh kenalan enggak? Dia tak jawab tak boleh ngono. Terus sama kelamaan kenalan, ngobrol-ngobrol ya. Tapi dia ngobrol itu kayak menjurus sing ke jaluk telepon, jaluk ketemu. iya sih itu tok gak toksik sih kayak nafsu aja. No, nggak bisa. Terus kayak gitu ya, lah gak dituruti iki nelpon. Terus kayak anjir, iki murah-murah nelpon kayak apa kan gak tau tak. Iya deh. Enggak encen ngopet gue pacar ae. Itu kata itu. It's okay. Masih permainan pertama. Padahal aku punya ini. Ya udah ya. Gak apa-apa. Ya udah lah ya. Ini aku kocok ya. Ya boleh. Nah seperti itu kan. Kayak bolak-balik tuh saya ketemu, aku ketemu nang kafe. Kira nggak sih ngawet nang suara sampai kemudian. Heeh. Iku deh katanya nyusul. Kan aku ngomong sih, kamu lagi di mana? Lagi di Suhat, nugas sama temanku. No. Aku boleh join enggak? Jelas pakai gini. Enggak, aku mau pulang habis ini kayak. Ya udah, habis ini kamu mau kemana? Pulang capek. Jam 12 bengi aja deh gue. Aku kan nugasnya sampai jam 2 ya. Kayak sampai sobat, tapi aku ngomongnya aku habis ini mau pulang. Katanya jam 12-an kalau nggak salah. Kayak, walah ya udah besok kamu kemana? Nah, bisa aku nemeni temanku yang habis nugas sama aku mau keluar lagi. Walah kamu free-nya kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Sri kabari ya nanti. Nggak nak jawab, nggak nak balas. Tak kacangi rong minggu kayak ya. Tapi dia nggak tetap percaya tahu halo enggak. Itu tak kacangi satu semester misal dia harus menyerah. DIG tadi. IG. Awalnya dia jaluk move nang WA. Soalnya alasannya jadi IG kadang error, nanti IG-nya nggak masuk. Nggak mau. Soalnya WA aku dari teman deket tapi kuliah Iya, toh. iya. Aku ngomongin ngono sih kayak. Ntar aja kalau kita udah temenan deket tak kasih WA aku. Dia nggak mau aja. Akhirnya, oh lah iya nggak apa-apa kita temenan pelan-pelan aja. No, awalnya pelan-pelan aja temenan. Tapi nggak orang-orang kayak tiba-tiba dia ngepap Banjarian. Apaan sih? Nggak tahu kayak aku mau tampil dulu ya. Gak bisa. Oh iya semangat. Iya aku minta semangat itu tapi aku kayak baik dia aja. Ada di dulu. Ada Malang jadi alun-alun itu loh main. Kuliah. Ada umur kakak tingkat Oke. terus lulus. Terus kayak aneh ada kenapa sih orang-orang ngepap gini. Kan dia ngepap balik-balik. Sering ngepap kan. Terus kayak dijalui pap mana pap baliknya kayak gak mau. Aku lagi jelek
nggak bisa pap gitu kayak creepy banget sih dari mami coba aku mau jawab di telepon cerita aku gigi kata akad ya tak wasi tau gitu Lukas pas mati maaf kepencet mana ada kepencet Selama itu. oh iya beka gak apa-apa udah terus nggak aku lah ide apa sih menganu topik yang baru aku kayak jawab singkat gak tak jawab terus puncak ini gini nih tapi tahu ketemu sepisan pas posoan soalnya aku udah beneran wes sesuai aku ngenteni aku kayak ayo teman gini terus akhirnya ya wes aku muak wes bisa naik terus mari ki wes cek deh gak ngerenyen naik ketemuan lah kita pas posoan pas tuh saya di terusan Surabaya aku udah bukain terus kayak kata gue mah terus akhirnya ngajak ketemuan awalnya ngajakin nang kafe mangan tapi berhubung aku habis ganti karet behel power chain kayak sawangan kan aku kayak maaf ya nggak bisa makan yang keras dijemput kan tapi dijemput dong saya tapi aku ngomongnya jemput di depan gang aja soalnya motor kan susah ya soalnya terus Surabaya kan angel ya walah iya nggak apa-apa emang kosmu gimana ya di dalam gang itu tapi susah motor nggak boleh masuk asli kan tapi aku choice kok rongkosanku bahaya akhirnya keluarlah kita mari muter-muter gak jelas ngeteni maghrib terus kayak kamu mau makan apa kan apa ya aku nggak bisa makan yang keras dan akhirnya nang Mixu lagunya kartuku wele sama terus nang Mixu kan tuku es krim di pangannya di Ijen terus saya nang Indomaret tuku onigiri situ aku gak disuruh buat dia doang kayak aku bukannya bareng kopi ya kayak ya manner anjrit lah ya kudu manner sih minimum dari minimum misalnya mari ngejak aku metu kan yo Mixu kan wis ditukokno yo kayak gak apa-apa terus tak pikir di Indomaret katanya nongko onigiri bisa enggak itu ku situ onigiri ambek air putih satu udah itu doang kayak oke. Metu-metu kayak aku tuku pisan gak ya gak usah wis kok lah aku tuku gak enak kok dibayarin tapi gak tuku aku terus wis di Ijen lenggo-lenggo ngobrol gak ono anjir terus itu pas mari maghribku aku ngejak mulai ini nggak pulang tak kamu nggak mau terawih tak di sini isya loh pulang nggak apa-apa ntar aja nggak sholat terawih nggak sholat isya terus mulai jam 09.00 dengan keadaan saya belum makan apa-apa nggak ditawari kamu nggak mau makan kesini tak ada kayak kamu beneran nggak beli apa-apa tak ada kayak enggak apa-apa nggak lapar kan jadi dia luwe tak aku main ngombe Mixu tak antrit kayak ya wes kayaknya siang saat itu aku tidak mau berhubungan dengan dia lagi gue cut off sepenuhnya terus ada lagi satu apa lagi nggak sampai ketemuan sih karena kita si berai gitu aku main ngecat intens kayak gimana kabarnya gimana hari ini ya semuanya juga ngecat gue topik bahasa busuk nih terus kayak tak jawabnya oke tapi melihat dari storynya ini kayak apa sih ini patriarki banget kayak indahnya memiliki istri yang begini terus pulang kerja disambut istri begini apa sih kayak nanti aku sama istriku jadi gym body ini nge-gym bareng gini bareng tapi kayak dia lebih menonjolkan peran perempuan itu sebagai pembantunya di rumah kayak serak banget tadi kok ono terus ono anjing ini kayak amat sangat tidak serak sekali dan itu ternyata kayaknya ngecati konco-konco kuliah nih dengan hal yang sama kayak modusin mana mukanya gak oke bukan bermaksud body shaming ya tapi kayaknya kalau lagu ini kurang ajar suara diganu Aragon kayak kamu gitu jadi kayak orang-orang yang mendekati saya ini gak ada yang bener anjir sama tapi kayak tidak sekrusial itu jadi kayak aku kadang lupa mau cerita ke kalian sampai ini berlalu 1 semester saya enak banget anjir kartu alhamdulillah anjing orang langsung dibantai ya gue aduh karena aku baik begitu ada
ya di event itu pasti ono ae nyedeki. Tapi ya ngono, wong ki nyedekine gara-gara mek pengin dhewe pacar cosplay. Aku pengen ini. Enggak bisa. Oleh gak sih? Kan yang penting sama. Iya. Anjing. Hanya untuk tai. Mereka saiki deh kayak di dunia per cosplay ini sedang gonjang-ganjing. Akeh normis sing join tapi jual badan. Kan di cosplay kan akeh sing kostum seksi-seksi ngono kan. Jadi kayak normis aku mikirnya oh aku iso join di gini. Lek katanya jaluk harus validasi lah, jualan konten lah itu kan bisa ya di situ. Jadi akhirnya kemarin banyak yang digoreng. Kayak akeh drama cosplayer minor nggih klambi minim lah, ngono lah. Jadi kayak sudah tidak seseru dulu ngono loh. Aku jadi malas. Gak Dua bisa ya? merah anjrit. Oh, kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu aku tidak cosplay dulu 1 semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener. Berapa ini? 2, 3, 12, 13, 14, 16 total. Udah. Kan belum, aku belum. Aku udah sih kan terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya 13, 15, 16. Dia baper bilang gitu. Udah? Belum, bentar biar aku tata dulu, anjing. Ini sampai maghrib. Nggak Gak apa-apa. Aku juga di kosan nggak ngapa-ngapain. Iya, aslinya ada skripsi yang harus digarap tapi malas. Aku mau inilah benerin judulku. Enaknya gimana? Cari kuesionernya. Ya bab 1 sampai bab 3 lah. Konsep, Kerangkanya bisa sih konseptual, kayak garis besar. variabel. Langsung penting soal itu. Sebenarnya kok banyak banget ya, sampai gak muat aja. Sabar, satu-satu. Aku suka ambil. Ini masalahnya 16 ya, nggak satu-satu ini. Iya. Saya tak tahu nih. Aman je. Terus si Afi kan mang tiba-tiba pindah ning sebelahku. Iya. Iku dia cerita, dia mari ditembak uang. Sing ngejaki kosdat sing mari nginep di kosanku. Nah kan mang dia pas mulai, kapan? Dia nginep di kosan mana? Enggak, di kosanku sing iku lho, sing tau tak ceritani dia ngeselin. Enggak tahu terima kasih. Dia kan dia dijak arek lanang cosplay bareng sih. Dibayarin, dimodalin. Aku terus pinginannya mari menembak. Terus si Aki ini bingung. Terus menipul lah, kok gak enak behavior. Tapi nangku kok enak. Mana kayak dia bingung, terus ya tak saranin ya, kamu enaknya gimana kantor? Uno. Terus kamu enaknya gimana? Terus dia masih jawab, gak tahu loh, gak tahu, aku gak tahu. Saya ya udah aku tak ngomong pikirin baik-baik aja. Tapi ya males kadang kayak saran. Terus dia pas mulai makan lah ngomong, kapan-kapan kamu tak jak keluar ya, aku butuh membawa manusia kayak gitu. Nggak mau. Aku tidak mau kamu ke kosanku lagi, sudah cukup. Apa ini? Ya. Aku lo mau ngomong tentang skripsi Uno. Skripsi? Itu agak rada sakno tapi ya kudu dikei penjelasan. Ya masuk aku sing ngomongno problem. Kayak
Enggak kok. Udah. Ya. Oke. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai. Ini emang Dewi Fortuna tidak berpihak kepada aku hari ini. Terus kayak masuk aku sing gak tau skripsian sing jelas norek. Wah yo, ada semester song. Ya Allah, Semester ini semester 10. 5 tahun loh. Lah ya, mentang-mentang UKT-nya mek 300.000. Tapi yo jangkrik batinku. Kan dia ngomong kan, dia kerja, bayar UKT-nya Dewi aku batin. UKT kan UKT-nya gak bisa dibanding anjir. UKT-ku 5,5, UKT-mu mek 300.000 sanggupku. 5,5? Lumayan dong. Iya, soalnya bulan 1 mak PNS. Lek mak PNS sih gak iso jadi. Iya anjir. Kamu kira apa? 6,4. Ayo jadi mau. Kesehatan loh, maksudnya kayak emeh kembar loh. Kan ada kedokteran UM pas-pasan. Iya, di kana iya kok. Las itu las Iya. 12 11. Dan kamu tahu temanku yang anak bontot, anak bungsu manja itu menerima KIPK? Menerima KIPK tapi dia konser terus. Tapi dia juga kerja sih jadi. Tapi ya ndelok barangnya wingi mari tuku TWS, mari tuku laptop anyar, HP ini anyar. Ya nggak apa-apa, aku tidak berusaha menjudge, cuma cerita doang. Iya anjir ngomong no HP koncoku mesti kayak AirPods apa sih jenenge? Airdrop. AirDrop. Sedangkan cuman aku satu-satunya orang yang Android sih deh gue. Jadi dari kita berlima, yang Android nih aku tau. Jadi aku kadang kayak cabe ya misalnya jamet kirim Aku di gak WA bisa ya Android. gak usah mindo gawe wis di WA kabeh dari siji. Nggak ada Google Drive. Nanti airdropan kamu yang tak drop nanti. Aneh, aku tuh kadang males gitu loh. Tapi ya siap. Tapi ya itu minor. Nggak apa-apa. Bukan masalah. Karena teman-temanku baik. Teman-temanku loman, teman-teman. Lomannya pol. Jadi kayak aku pun kayak apa ya? Ya emang gitu. Aku baru inget. Kayak mau diposir. Ternyata Aku emang kayak- ada. Kayak apa ya dah? Ngali sungkan ngono lho, misalnya aku nggak loman pisan. Soalnya teman-teman seloman itu Oh iya. loyal Itu kok. kadang-kadang nggak ada yang loman, makanya aku nggak loman males. Bahkan Sorry ya kan kalau aku telat ngapa-ngapain. apa? Orang anjir. Kayak ngado wis. Itu kayak semuanya pada ngado. Terus aku kan sungkan yo dengan teman-temanku yang sehedon itu. Aku juga mau balik ini kayak ngap-ngapan. Jadi kayak aku bingung mau balas pakai apa. Bahkan anak temanku si Rara ini dia itu ngirim enggak, dia itu habis ngedance kan nggak salah, terus habis itu makan di Cikini Cikmi. depannya UMM, Cikini. depannya UMM Di apa sih? kayak gacuan Wismi. Wismi Ici apa? kayak Wismi kayak Wismi terus habis itu Wismi Trop. ayo habis ini ke Miniso wes milih aja wes apa aja kok tak bayare ngono terus iki kamu ini aku kan gak ngerti ya maksudnya dia kok ngado ya wes ngado tapi ya mbok jangan di depanku gitu loh dan aku harus memilih jadi kan aku kayak bingung ya kayak wes milih dia wes kok tinggal dikado Anjir. bener-bener dikado dibungkus kayak kado loh sedangkan kan aku tahu ya isinya apa dia itu kopo dan aku tahu harganya juga Nggak balik nanti orang kan dari setara. makanya teman-teman jadi kayak aku aduh piye kira-kira kayak sampai mana Kayak di circle pertemanan kan biasanya kayak piye. Ya bukannya piye-piye, isinya ada kayak PKKB. Kecuali aku ambil temanku Adila ini. Enggak 3, ambil temanku yang Sidoarjo. Kan bertujuh. udah HP ku panas deh Oh iya anjir.